warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitan yang kedua kali. Tadi Ustadz Samsul menyampaikan nama saya Pujiono. Saya mau bicara apa ini? Tadi udah ngomong banyak, udah dikatakan oleh Ustadz Samsul, dan bahkan tadi juga sharingnya yang sangat luar biasa dari pasangan-pasangan yang sangat harmonis. Saya tadi juga sangat belajar banyak dengan Bu Lita. Alhamdulillah berkat keharmonisannya dia sampai hutangnya bisa lunas, disitanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan semoga istiqomah. Bagi yang belum saya doakan supaya bisa hutangnya cepat lunas. Saya sebenarnya bingung begitu di panggung agak gemetar karena saya masih orang kampung, Bu. Dengan tadi disampaikan oleh Ustadz Samsul, istri muda, alhamdulillah berkat hutang saya lunas, saya bisa mendapatkan istri muda. Nanti saya akan bertanya kepada ibu-ibu dan nanti saya juga akan bertanya pada bapak-bapak. Insya Allah pertanyaannya sangat mudah dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan. Saya dari Banyumas, Bu. Kalau kemarin saya kebetulan yang sudah pernah ke rumah saya, Ustadz Nizar, Pak Samsudin, saya sengaja saya tidurkan di perumahan saya. Dan itu perumahan alhamdulillah sudah bebas riba. Makanya saya dan udah tidur aja di tempat saya, ini kondisi tak kasihkan. Sampai tetangga telepon, Mas Oji, ono tamu, rasanya medeni. Kebetulan Pak Gamis temannya Pak Nizar. Saya ngomong, udah nggak apa-apa, saya yakin kok rumah itu berkah. Saya biarin tinggal, nggak ada penghuninya. Akhirnya saya sampai tak kasih, saya kasih kuncinya, kasih, Mas, aku kenal orang apa percaya, Bro. Percaya. Memang kalau orang udah nggak punya hutang percaya, Bro. Kalau percaya. Saya kebetulan punya hutang itu mulai tahun 2001. Saya mulai hutang tahun 2001. Tadi yang disampaikan oleh Kang Yudi itu betul, Bu. Karena beban mental, gampang mudah emosi, hidupnya hina dia siang hari, gelisah di malam hari. Karena orang yang punya hutang itu nggak bisa tidur, Bu. Saya pun menyadari waktu itu. Hutang mulai tahun 2001 sampai 2014 selalu gelisah malam hari, bolak-balik, kemesraannya nggak ada. Belum jadi pot itu. Masih jauh. Malam itu tidur, Bu. Kalau orang Jawa berpikir hutang itu bulannya lebih panas daripada matahari. Matahari sementara awan-awan cermut. Ya kan orang hutang kan mikirnya cermut gitu kan. Begitu malam bulan purnama itu yang harusnya sejuk di hati itu bikin panas. Karena setiap hari tadi disampaikan oleh Kang Gunar juga, kalendernya itu bolak-balik. Kalau orang Jawa itu pohon kliwon, kemis pahing, macam-macam. Itu orang hutang yang sangat beban. Itu jujur tadi yang disampaikan oleh Kang Yudi betul. Saya pernah saking emosinya. Waktu itu anak saya, kalau nggak salah masih kelas 5, kalau nggak salah 6. Saya masih ingat bulan suci Ramadan yang seharusnya kita bisa mengendalikan diri. Di saat saya nyuruh anak, dan mandi sekarang. Yang 3 kali saya bertanya, mandi sekarang. Saya ambil gayung, Bu, sampluk sampai. Saya kalau sampai sekarang ingat, ya Allah, saya dosa. Itu amanah. Itulah karena tekanan hutang. Itu nggak bisa. Saya pulang kerja, kadang-kadang istri udah baik-baik, Pak mau minum kopi, susu, teh. Ya nggak usah ngomong minum teh lah, kopi gampang. Saya ambil sendiri, saya bisa bikin sendiri kok. Saya masih punya tangan. Itulah tabiat hutang. Coba, kalau kita masih merasakan seperti itu nggak akan tenang. Jalan-jalan senang, Bu, jalan-jalan dulu saya senang jalan-jalannya itu ke Cina, Vietnam, Taiwan. Orang Banyumas yang senang jalan-jalan, Bu, badannya mumet mikir esok cicilan. Saya senang jalan-jalan, traveling saya senang. Tapi nggak mikirkan bagaimana cicilan. Tahu-tahu hutang udah bengkak. Tahun 2011 itu udah tagihan. Kartu kredit sudah sampai 1 hari ditagih sampai 7 kali. Mumet. Cara orang Jawa mumetnya seorang keturunan. Kemesraannya hilang, Bu. Kemesraan nggak hilang. Dan bahkan yang lebih tragis lagi, kalau marah sama istri, itu hanya kata-kata yang nggak pernah dikeluarkan, itu depannya C, belakangnya I. Itu kata-kata nggak pernah saya keluarkan. Tapi saya niat waktu itu pengen menikah lagi. Itu wajar.
Nah, makanya coba ini saya tanya. Nah, sekarang saya tanya sama ibu. Bu, ini saya tanya sama ibu. Bu, biasanya kalau bapak-bapak mau izin menikah lagi boleh nggak? Nggak boleh kan? Ya kan? Nggak boleh kan? Jujur itu ibu-ibu seperti itu. Jujur, itu istri yang solehah seperti itu. Nggak boleh. Tapi kenapa kalau maksiat boleh, Bu? Kan hutang sama bank, maksiat. Iya kan? Nah itulah. Bapak-bapak nggak pernah diizinin untuk menikah lagi? Pernah? Pernah, Pak? Belum. Tapi kalau maksiat boleh ya. Apalagi dosa terkecil, hutang itu ibarat berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kenapa orang mau berpikir hutang itu semakin bangga? Hutang katanya mulia. Hutang katanya bikin semangat. Kalau nggak hutang nggak punya. Itu udah syirik besar. Udah menantang sama Allah dan menantang sama Rasul. Nyindir nih. Saya nggak menyindir. Ini saya sekedar mengingatkan. Kalau saya udah punya hutang udah lunas, ngomong aja bebas. Panitia tadi nggak bisa ngomong, Pak Uji ngomong ABC nggak bisa, Mas. Nggak bisa pokoknya. Banyak Mas begitu ngomong nang panggung ya sekarang dewek kok. Orang masih larang. Iya. Ustaz Canggu udah ngomong mau kemana-mana sekarang oke. Dan pesawat sekarang kalau ditawarin, Pak Puji mau naik pesawat Lion? No Lion, Garuda dong, Garuda. Iya. Apalagi begitu saya tanya dulu waktu pesawat yang bagus apa? Ya Garuda, itu on time. Oh ya betul ya Garuda. Saya pernah naik Lion. Ya waktu itu udah mulai mau menyusut, hutang mau lunas, naik Lion Pak. Naik Lion itu delay 2 jam. Udah delay 2 jam, cuma dibohongi makan Kentucky kan? Kan makan Kentucky kalau delay 2 jam kan dikasih makan. Bersyukur alhamdulillah. Udah kenyang, delay lagi 2 jam. Laper Pak. Nggak bisa. Saya kalau urusan bisnis apalagi udah belajar sama Ustaz Samsul. Bagaimana nantinya mendapatkan income yang besar? Kalau ngomong saya ragu-ragu jangan ketawakan, orang udah bebas hutang ngomongnya seperti ini. Lemes kayak bakul mendoan, tapi nggak pernah kalau mendoan. Saya senang kalau kasih mendoan. Kemarin Pak Samsudin udah pulang. Kemarin habis lebaran 2 hari aja Pak Samsudin main, Pak mau makan mendoan? Iya boleh, makan mendoan Pak. Saya sebenarnya malu, tapi nggak ada orangnya, saya berani ngomong Pak. Pak Samsudin kemarin mau makan sama saya mendoan, pecel, sate Pak. Iya. Dan saya senang mati Allah, saya juga merasa beban karena saudara dari jauh-jauh naiknya Alphard Pak. Tetangga juga sampai heran, Mas kancane jadi kan sugi-sugi ya. Sampai anak saya kebetulan sampai ngomong, Bapak punya teman yang sugih ya gitu. Kan karena di level saya, rumah saya itu di agak pelosok. Makanya saya nggak berani kalau pengusaha-pengusaha sini kok diajak rumah pelosok. Itu rumah zaman jahiliyah aku punya utang. Tapi alhamdulillah sekarang udah cash semua. BPKB numpuk sampai 6, sertifikat numpuk. Walaupun nggak atas nama sendiri, tapi kan udah aman, nggak ada yang memikirnya. Itulah, senangnya seperti itulah. Proses Pak, proses itu sampai 2014, 2015 Pak. Saya alhamdulillah 2015 masih ingat Pak, tanggalnya 28, bulannya lupa, nggak apa-apa, lupa, yang penting nggak punya mikirin utang. Nggak apa-apa Pak. Saya ingat waktu itu kenal sama Ustadz, kalau dulu Pak Samsul, terkenal Pak Samsul. Saya begitu nongkrong di belakang, diceritain banyak. Itu tadi betul kata Pak Heru, jam 12 sampai jam 2 itu dibahas masalah hadis, masalah bisa-bisa, masalah utang. Itu saya baru sadar. Selama ini kita katanya orang Muslim, orang Islam, tetapi kok kenapa kita masih senang dengan hutang dan riba? Itu memalukan. Bukan memalukan kepada bapak-bapak ibu semuanya, memalukan diri sendiri. Apalagi setelah dijelaskan riba itu dosa terkecil, diibaratkan zina dengan ibu kandungnya sendiri, saya nangis Pak. Kepikiran, wong ibu saya udah meninggal, saya punya hutang kok ibarat zina dengan ibu kandungnya sendiri. Saya ingat, berpikir cara menjawabnya goblok kok ora konyol ya. Biungnya dewek wis ninggal nang kuburan kok jadi dizinai. Saya pulang Pak dengan wajah murung, dengan wajah cemberut, kepriwe carane kek nglunasi utang. Utang arep saem udah pikir mumet ora patut Pak. Ora bisa turun numpak padahal keretane ekonomi Pak. Itulah proses itu. Saya ngomong sama istri, "Ma,
Istrimu, oh belum istri muda nanti tak cerita. Saya waktu itu ngomongnya masih ini tak nganggo bahasa Jawa bae sing kelingan mah. Nyong mau terus melu seminar. Cerita kowe masalah bab hutang dan riba. Ki kepriwe carane yang lunasi. Istri saya memang dulu nggak setuju. Ini bahasa Indonesia nih. Mah aku terus melu seminar, mah saya barusan ikut seminar hutang dan riba. Istri saya malah ngomei, marah, bahasanya marah gitu, marah. Ya itu memang orang bebas riba seperti itu Pak. Ngomong mau dibolak-balik, ngomong bahasa Jawa itu. Jadi si muda ya alhamdulillah si orang paham yang bengong tok. Masalah nggak masalah. Inilah relaxnya orang sini. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kalau utang riba mau ngomong di sini nggak ada, panitia nggak berani nyeting panitia. Panitia nyeting, ya besok pertanyaannya tambah banyak, tapi bingung ngaturnya ini mau ngomong apa, makanya nggak berani ngomong. Karena orang bebas utang itu kasih ngomongnya. Ya, ngomong dari A, ngomong dari B, ngomong dari C itu aja nggak masalah. Nah begitu proses itu alhamdulillah saya 6 bulan sampai 7 bulan selesai Pak. Selesai ada program-program dari Ustadz Samsul saya ikuti Pak. Karena ini sebagai fondasi, sebagai dasar bagaimana kita nantinya bisa belajar untuk menyelesaikan hutang dan riba itu tetap komitmen. Nah itu di saat saya untuk teman-teman, saya sambil berdakwah, saya sambil mengajak, setelah saya lagi proses untuk menyelesaikan hutang dan riba, teman-teman saya itu di Purwokerto dan Banyumas sekitarnya ini orang percaya, Mas Puji orang mungkin usaha orang hutang, usaha ya utang, nek orang utang orang berkembang, dengan baik Mas Puji mobilnya tesi eksekutif pas-pasan, maksudnya espas mobil itu espas Pak, sampai sekarang masih saya nggak apa-apa, saya dilecehkan, saya dinyek, bahasa Jawa ini diejek, dinyek sih paling pedes, nek larang hati bahasanya mangan lombok lo likur, tapi saya tetap semangat, belajar terus dengan Ustadz Samsul. Akhirnya saya menemukan beberapa inspirasi atau ide dari Pak Samsul yang betul-betul meningkatkan semangat saya, power saya semakin full. Dan saya ngomong sama teman-teman saya di Banyumas, tenang baik Mas, nek aku bebas utang, mobilmu kalah konyol, Avanza ganti dulu, Xenia mengkondisi. Begitu tak tanya, Mas mobilnya tuku kok cicilan? Ya cicilan Mas, cicilan kok bangga. Ya kan, cicilan kok bangga. Naik mobil kalau masih cicilan, AC-nya aja yang dingin Bu, sirai jadi jangan bangga. Mudah-mudahan di luar sana yang mobilnya cicilan di luar sana, di luar sini insya Allah lunas semua. Kalau tenang aja, tenang. Ceritanya berlanjut, sudah menikah itu. Nanti sudah berlanjut. Tenang Mas, jangan di waktunya jangan di 5 menit. Kalau macam-macam dibatasi. Sudah nggak enak juga sama panitia. Panitia udah bisa. Nah begitu saya proses, saya punya aja. Saya yakin April 2016 saya bisa beli mobil. Paling yang kredit Mas Puji, enggak, saya mau beli cash. Sebelum lunas mobil saya tidak sambil. Itu azam saya. Proses berlanjut, mengikuti Pak Samsul, naik pesawat saya udah naik level Bu, naik level. Waktu itu Sriwijaya dulu. Sriwijaya delay. Itu sebuah perjuangan. Padahal Ustadz Samsul sudah ngomong naik Garuda yang on time. Nah, dulu memang mantan dengan Yeles seperti itu. Iya, mantan dengan Yeles. Wong Banyumas sampai saat ini alhamdulillah selamat, bisa ngomong nang panggung, bisa main Bogor, bisa bertemu dengan pengusaha-pengusaha muda. Mung Pujiono orang anak yang. Alhamdulillah setelah kita lunas menemukan produk yang alami, karena kita kan harus sehat. Kalau bukan alami nantinya terkontaminasi bahan kimia. Kalau udah terkontaminasi bahan kimia, utang maning. Soalnya ini ke rumah sakit deh, siki nganggo BPJS. Saya akan ngomong, ini produk herbal. Ada lagi produk khusus perempuan, tapi saya nggak promosi Pak. Kalau promosi beli saya bingung, barangnya udah habis. Ada namanya Empot Madura, diminum wanita,
dinikmati pria. Ada lagi minuman bir peletok, satu-satunya bir di Indonesia yang tidak memakai alkohol. Warnanya pink, diminum laki-laki, disukai wanita juga. Muncul lagi produk teh mas, paduan antara orang Jawa Barat dan Banyumas. Teh mas. Nah, muncul lagi produk yang sangat luar biasa, eksekutif, namanya Gold Tea. Alhamdulillah sekarang Gold Tea itu dengan bebas utang, yang tadinya saya saham kerjasama dengan beberapa orang dengan izin dari Allah, dan alhamdulillah berkat pembelajaran dari Ustadz Samsul, saya langsung berani produk saya beli, minta berapa saya bayar cash. Alhamdulillah. Sekarang produk itu ya pemasarannya baru di Kalimantan, jadi belum ke luar negeri, baru di Kalimantan, baru di Sulawesi, baru di Papua, baru di Lampung, baru di Palembang, dan alhamdulillah semakin banyak. Saya pun bersyukur setelah saya bisa melunasi utang, saya belajar dengan Ustadz Samsul, banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan. Gak bisa saya dapatkan di luar. Dengan proses itulah alhamdulillah saya bisa menemukan istri saya yang paling muda. Yang tua saya tinggalkan. Karena saya apa? Setelah istri saya bina, betul-betul menjadi muda. Keharmonisan selalu terjaga. Tadi udah Samsul disampaikan, tadi Ustadz Samsul kan disampaikan. Kalau ini langsing seperti saya maksudnya. Itu harus betul-betul harmonis tuh. Saya senang kok tadi Bu Lita sama Pak Ari betul-betul harmonis dengan bisikannya yang sangat mesra. Saya senang dengan kesolehannya Ibu Ayu tadi menyimpan baik-baik Pak Agung. Itu kan demi keharmonisan, ya enggak? Kalau nggak harmonis, ijorna baik mana? Itu betul-betul harmonis. Saya pun belajar banyak nih dengan Bu Lita, dengan Pak Ari, Pak Agung, dengan Bu Ayu. Saya sampai dulu betul apa yang dikatakan Bu Ayu itu benar. Di saat saya transfer, saya kebetulan ini pengalaman. Saya punya impian April 2016. Saya Februari udah tercapai impian saya berkat dorongan dan ilmu dari Pak Samsul. Saya beli mobil dengan Pak Agung, jujur saya beli mobil dengan Pak Agung. Alhamdulillah, beli mobil Innova, dan saya ngomong sama Pak Agung, Pak Agung, kalau saya belum lunas, mobil jangan dipersiapkan. Ya siap Pak Puji, dia menjaga amanah. Itulah satu-satunya konsep dari Pak Agung itu untuk menjual mobil, dia sangat jujur. Mudah-mudahan soleh. Allah memberikan ridho kepada kita untuk ke depan kita selalu istiqomah untuk menuntaskan, menyelesaikan hutang dan riba, dan insya Allah rezeki kita semakin lancar, dan saya harapkan keluarga kita harmonis, anak laki-laki kita soleh, anak perempuan soleha. Insya Allah kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.